Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa kembali di channel saya Fauzi Rahman. Bersama saya Fauzi Rahman SPD. Pada hari ini kita akan belajar tentang sebuah metode yang saya baca dari sebuah buku Super Great Memory, dan saya sarikan menjadi sebuah cara belajar asyik dan menyenangkan yang kita buat akronim, yaitu CUBA. C-U-B-A. CUBA. Penasaran dengan metode ini? Mari kita lihat. Yang simak dengan baik. Selamat menyimak Bapak dan Ibu. Mengapa digunakan metode ini? Cara ini saya berinovasi karena melihat pembelajaran saat ini sudah dianggap siswa kurang menyenangkan ya, dan kurang asyik karena dianggap sulit, apalagi pada mata pelajaran tertentu, dan diajarkan lebih-lebih lagi adalah lebih terlalu siang atau menjelang sore dengan 5 hari kerjanya. Jika dibuat coba, maka akan lebih asyik dan menyenangkan, dan tentu harapan kita adalah mudah diingat, dalam artian lebih abadi di ingatan siswa. Apa sih singkatan dari CUBA tersebut? C adalah cerita, O ucap lakukan, B bernyanyi, dan A adalah akronim. Jadi dari 4 huruf tadi itu terdiri dari C adalah cerita, O ucap lakukan, B bernyanyi, A akronim. Sebenarnya apa yang saya singkat ini sudah termasuk dalam salah satu bagiannya, ya. CUBA itu adalah sebuah akronim. Akronim dari apa? Ya tadi, dari cerita, ucap lakukan, bernyanyi, dan akronim. Baik, kita akan bahas satu persatu nanti beserta contohnya ya, biar lebih lengkap, lebih detail ya. Tapi kita bahas dulu untuk yang pertama. Yang pertama adalah cerita. Cerita. Nah, kita sering meminta peserta didik untuk mengingat materi, urutan materi ya. Misalnya struktur apa gitu kan. Dalam belajar bahasa Indonesia misalnya struktur teks prosedur atau kebahasaan teks prosedur. Nah, itu dirasa untuk oleh siswa teks-teks seperti itu tentu sangat melelahkan untuk mereka ingat atau mereka hafal. Jadi alangkah baiknya teks-teks tersebut kita buat menjadi cerita yang menarik. Lebih unik itu lebih bagus, lebih menarik, bahkan lebih kesannya itu ada lucunya itu kan di memori otak kanan kita akan semakin abadi. Ya, jadi jangan takut untuk membuat cerita apapun ya. Nanti jika Bapak dan Ibu terbiasa bercerita, maka akan mudah untuk membuat cerita. Jadi ini kita buat cerita atau narasi ya. Contohnya ya, ini saya tulis, kalau kita menghafal ya, yang saya tulis di bawah ini, kucing, anjing, bis, coklat, piring, sendok, garpu, batu, rumput, uang, tas, dan sebagainya. Coba kita hafalkan
Mungkin oke, kita hafal ya untuk hari ini dengan mata yang sambil melek apa ya lah, sambil menjam bahkan menghafalnya dengan begitu capeknya. Mungkin hafal untuk hari ini ya, kucing, anjing, bis, coklat, piring, sendok. Tapi dengan cara menghafal seperti itu, belum dibuat cerita, maka akan ada tingkat kesulitan tersendiri, akan terasa sangat sulit untuk merangkai, untuk mengingat. Dan yang pasti adalah keabadian hafalan itu akan singkat, tidak abadi ya. Mungkin hari ini hafal, besok lusa udah hilang, apalagi untuk 1 minggu, itu tidak akan bisa diingat dengan baik. Nah, saya menawarkan kita buat sebuah cerita. Bagaimana? Nah, nanti kita rangkai dengan narasi. Boleh ya, tadi saya katakan di awal, bebas. Anda mau menggunakan konjungsi apa ya, tambah kata bantu apa, boleh ya. Contoh, kucing dan anjing pakai konjungsi ya. Dan kucing dan anjing naik bis ya, tambah kata naik. Memakan coklat. Kucing dan anjing naik bis memakan coklat. Memakan coklat di mana? Di atas piring. Nah, tambah di atas piring ya, karena tempat ditambah di. Menggunakan sendok dan garpu. Nah, garpu ya. Mudah kan? Kucing dan anjing naik bis memakan coklat di atas piring menggunakan sendok dan garpu. Saya sekali saja ingat ya. Bapak, saya yakin Bapak dan Ibu juga mudah mengingat. Apalagi itu tadi, batu. Gimana? Terus ada Bapak Ibu yang mau menambahkan kata apa? Kalau saya mungkin, tapi ini bebas ya versi saya. Menggunakan tadi sendok dan garpu dan melempar bungkus coklat mengenai batu. Nah, batu yang ada di rumput. Nah, batunya ada di rumput-rumput ya, di rumput. Dan di atas rumput itu juga ada uang yang banyak di dalam tas. Kucing dan anjing naik bis memakan coklat di atas piring menggunakan sendok dan garpu. Dilemparnya bungkus coklat tadi mengenai batu yang ada di atas rumput. Di rumput tadi terdapat sejumlah uang di dalam tas. Latih ya, insya Allah 1, 2, 3 kali Pak, insya Allah sudah ingat. Saya yakin itu. Sambil coba kita latih ya. Dengan kata-kata yang beda bisa kita tambah. Kucing berkelahi dengan anjing, misalnya ya, di dalam bis. Iya. Memperebutkan coklat. Nah, memperebutkan coklat di atas piring. Yang di atas piring tadi juga ada sendok dan garpu, ya. Dan terlemparlah piring, sendok dan garpu tadi mengenai batu dan pecah, berhamburan di rumput. Nah, itu ya. Di rumput tadi ada tercecer uang beserta lengkap dan tas. Nah, itu bisa seperti itu ya. Jadi fleksibel saja. Intinya adalah mengingat dengan baik. Dijadikan cerita. Mau cerita apa lagi Bapak Ibu? Misalnya materi kita apa? Oh, yang sering kita dengar apa misalnya nih? Oh, misalnya kita dengar rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam yang 5. Mau gimana ceritanya? Terserah Bapak Ibu ya. Kalau versi saya mungkin, ini saya dadakan ini ya. Kalau kamu ingin masuk Islam, kamu harus membaca 2 kalimat syahadat, baru itulah gerbangnya masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, sudah beriman, kita melakukan sholat. Kita harus sholat sehari 5 waktu.
Kalau sudah 5 waktu sholat, nanti ada tuh bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita wajib berpuasa. Kalau kita sudah berpuasa, setelah berpuasa kita kan ada usaha. Kalau cukup hitungannya, kita harus berzakat, wajib berzakat. Dan kalau lebih banyak uang lagi, kita wajib naik haji. Seperti itu buat cerita ya Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu lebih pintar, lebih mahir nanti apabila apalagi ditambah dengan sering berlatih dan mencoba, sering membuat cerita tentunya. Baik Bapak dan Ibu ya. Berikutnya adalah ucap lakukan. Apa ini, gimana ini ya? Ucap lakukan. Oke, saya berikan penjelasan sedikit. Ucapkanlah kata atau kalimat yang akan dipahami sambil melakukan gerakan bantuan. Nah, di sini ya garis bawah ya. Sambil diucap kata yang ingin kita pahami tadi, ambil kata kunci ya, sambil melakukan gerakan bantuan sesuai kata yang diucapkan. Misal kita kan mengucap atas, tentu tangan kita menuju ke atas. Kita ingin mengucapkan bawah, tentu menuju ke bawah ya. Misalnya kita di sini ada memahami atau tentang apa dasar Dharma Pramuka. Nah, rukun Islam yang 5 dan seterusnya ya. Dasar Dharma Pramuka. Nah, itu ada 10 itu ya. Yang pertama apa? 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita buat gerakan takwa itu, misalnya kita menunjuk ke atas ya. Sambil sholat, gerakan sholat juga bisa kita gunakan ya. Bertakwa itu melakukan ibadah atau menyembah kepada Allah, takwa ya. Gerakan seperti orang mau takbir ihram ya. Itu takbir takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sambil tangannya ke atas. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, itu bisa gerakannya gimana? Gerakannya bisa dengan menggunakan jari kita membentuk kata cinta. Nah, ya. Membentuk kata cinta, love. Kemudian kasih sayang juga seperti itu ya, tangan kita seperti membentuk kasih sayang. Sesama manusia, tangan kita bisa melebar ke depan. Ya. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. Bisa dengan tangan kita menggenggam, patriot, sopan, sambil menunduk. Nah, itu ya, sopan dan kesatria. 4. Rela berkorban dan tabah. Bisa rela berkorban, bisa tangan kita ke dada ya. Rela berkorban dan tabah. Nah, salah satu tangan kita ke dada. 5. Rela menolong. Nah, rela menolong bisa kita gunakan tangan kita saling saling memegang. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi lakukan terus materi apa? Nah, selalu lakukan itu. Apalagi rukun wudhu Bapak dan Ibu. Kalau rukun wudhu, itu sangat mudah ya, karena langsung gerakan membasuh muka, berniat. Gimana berniat? Di dalam hati kita pegang. Yang kedua adalah membasuh muka. Kita lakukan tangan kita membasuh muka. Membasuh kedua tangan. Langsung saja, itu mudah ya untuk ucap dan lakukannya apabila sudah ada menghafal dengan gerakan tadi. Insya Allah lebih mudah untuk anak-anak nanti dan lebih menarik. Ini untuk anak-anak yang kekuatan belajarnya ada pada kinestetik, ini hampir wajib harus dilakukan seperti ini ya. Kalau yang tadi kan cerita itu ya, yang audio, yang suka mendengar, menyimak itu kan. Kalau ucap dan lakukan ini cocok sekali untuk orang-orang yang kinestetik. Karena orang-orang kinestetik itu kalau cuma melihat itu susah, atau mendengar kadang susah, masih susah. Tapi dia harus dengan ucap dan lakukan, itu dia akan abadi dan ingatan dia. Karena orang-orang kinestetik ini suka sekali bergerak. Bapak dan Ibu, wajib kita lakukan ini ya, dengan berbagai macam variasinya. Boleh gayanya berbeda, tidak masalah. Oke, yang penting kita lakukan ini, latihan terus menerus yang penting. Oke, selamat beraktivitas ya Bapak dan Ibu ya, ucap dan lakukan. Baik, kita beranjak yang berikutnya. Yang ketiga ini apa Bapak dan Ibu?
Oke, ini adalah bernyanyi. Oke. Jadi materi apapun itu kita buat nyanyian. Bagaimana membuat nyanyian? Susah rasanya? Tidak, Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah biasa dalam membuat nyanyian, saya yakin Bapak dan Ibu ada hafal lagu, ya. Nah, lagu yang Bapak dan Ibu hafalkan itu, nah, itu bisa Bapak dan Ibu ubah kata-katanya, sesuaikan Bapak dan Ibu. Mungkin di awal mengubah ini juga tidak mudah ya bagi pemula, tapi ketika Bapak dan Ibu sudah terbiasa, saya yakin akan sangat senang untuk mengubah lagu, akan ketagihan. Apalagi mungkin untuk menyempurnakan gubahannya agar lebih mudah ya, menyamakan nada, ujung nada, awal nada, tengah nadanya agar sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan. Nah, ini dibuat bernyanyi. Apalagi ya untuk anak-anak SD ya, yang mengajar anak SD, Bapak dan Ibu, nyanyian ini boleh dikatakan wajib, hampir wajib lah untuk dilakukan. Apabila Bapak dilakukan tidak dengan nyanyian, mereka akan bosan. Ini ya, ini ada contoh ya. Mungkin contoh sudah banyak, ada beberapa yang sudah membuat di YouTube ya, di buku-buku dulu pernah saya lihat dibuat lagu ya, cuma lebih banyak belum dibuat lagu. Jadi ini sebuah peluang Bapak dan Ibu untuk mencipta, untuk berkarya, untuk berbagi yang baik kepada Bapak dan Ibu guru yang lain sebagai tenaga pendidik ya. Nah, seperti lagu balonku ada 5. Nah, lagu ini bisa digubah ke rukun Islam yang 5. Nah, bagaimana itu Bapak dan Ibu mengubahnya? Cukup mudah kan? Ini sering dengar ya di lagu-lagu di KPRME ya, di TK Al-Quran dulu waktu kita sekolah ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Rukun Islam itu kan kalau dihafal kan bosan anak-anak. Rukun Islam ada 5. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. Itu kalau anak-anak yang audionya kuat mending ya. Itu pun ya susah kalau bagi orang-orang yang sudah lelah ya. Apalagi anak-anak mau bercanda aja, dia kan berbicara dengan teman yang lain gitu kan. Jadi ajak nyanyi semuanya. Jangan terlalu kaku. Rukun Islam yang 5 misalnya. Ini kaku ini ya. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2. Salat. 3. Puasa. Itu kaku. Mungkin hafal ketika kita berulang-ulang, tapi nanti akan mudah lupa. Ya, kita buat nyanyian. Coba 1, 2, 3 sama-sama ya. Rukun Islam yang 5. Oke, kita mulai. Tambah gerakan lebih mantap lagi ya. Syahadat, salat, puasa, zakat untuk si papa. Udah berapa? Ada 4 ya. Syahadat, salat, puasa, zakat untuk si papa. Si papa itu siapa? Yang tidak mampu ya, miskin, fakir. Zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa ya. Anak saya katanya haji bagi yang kaya, tidak ya, bagi yang puasa. Kaya memang salah satu syarat puasa, cuma tidak hanya kaya tapi juga sehat, keamanan terjaga, yang ditinggalkan ya intinya puasa lah, mampu ya. Oke, jadi rukun Islam yang 5, syahadat, salat. Dipaskan ya, jangan membaca 2 kalimat syahadat nanti kepanjangan. Jadi sesuaikan nadanya. Syahadat udah cukup, yang penting diingat bahwa tadi membaca 2 kalimat syahadat dijelaskan dulu ya. Syahadat, salat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Oh, masih ada nadanya. Ditambah bisa dengan kreasi kita kan. Siapa tidak salat neraka ya. Neraka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Nah, nanti anak-anak suka itu menyanyi itu berulang-ulang. Dan saya yakin sampai dewasa, sampai tua, sampai jadi kakek nenek masih hafal. Coba aja ya, bagi lagunya sudah masih sangat familiar ya.
Nah, usahakan kalau untuk anak-anak ya lagu yang anak-anak hafal ya. Tapi kepada anak-anak yang sudah tingkatan mungkin menengah ke atas, bisa kita gunakan lagu yang lain juga ya. Variasi lagu apa, misalnya lagu pop atau apa yang mereka mungkin family ya, yang sering mereka dengar atau simak. Bahkan lebih menarik kalau lagunya itu lagu yang seusia mereka ya, untuk usia mereka seperti itu Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Menarik bukan? Selamat berkaya juga ya nanti ya. Nanti akan saya bagikan ya insyaallah di setelah ini ada beberapa lagu gubahan saya untuk materi-materi bahasa Indonesia. Jadi yang materi bahasa Indonesia silakan nanti bisa diambil ya. Kalau itu mungkin bermanfaat dan tepat untuk Bapak gunakan di kelas ya setelah ini nanti. Nah, itu untuk yang bernyanyi Bapak dan Ibu. Oke, silakan nanti buat lagu-lagu ya untuk materi masing-masing. Nah, ini ya saya share ya sudah ya. Ini salah satu lagu yang tadi ya. Unsur pembangun cerpen. Nah, Bapak dan Ibu mungkin ada yang tahu apa ya, atau ada yang lupa mungkin sebagian. Saya buat lagu ini ya. Mari naik ke puncak gunung, bebannya ya. Coba kita nyanyi dulu. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa ya nyanyi ini. Selain ini juga ada deh, insya Allah saya bagikan nanti ya di ujung ya. Di ujung kegiatan nanti ada lagu-lagu yang saya selain ini ya. Oke, kita nyanyi yang ada ini dulu. Mari, ya kan? Naik ke puncak gunung. Nah, kita ganti. Mari kita belajar unsur pembangun cerpen. 2 kali kan? Mari kita belajar unsur pembangun cerpen. Tema alur, latar amanat, tokoh dan sudut pandang. Tema alur, latar amanat, tokoh dan sudut pandang. Latar belakang sang pengarang dan nilai di masyarakat. Latar belakang sang pengarang dan nilai di masyarakat. Lagi, mari sambil tepuk tangan. Kita belajar unsur pembangun cerpen. Mari kita belajar unsur pembangun cerpen. Tema alur, latar amanat, tokoh dan sudut pandang. Tema alur, latar amanat, tokoh dan sudut pandang. Latar belakang sang pengarang dan nilai di masyarakat. Latar belakang sang pengarang dan nilai di masyarakat. Nah, itu tadi ya. Baik. Nah, ini yang terakhir ya Bapak dan Ibu. A dari COBA, ini A-nya adalah akronim. Nah, akronim ini adalah singkatan. Nah, tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa coba itu sendiri adalah singkatan yang berupa akronim. Kalau singkatan biasa itu tidak akronim ya, misalnya PBB SKS, nah, itu kan susah malah diingat. Jadi kita buat setiap materi menjadi akronim termudah diingat ya, bukan singkatan sulit yang tadi contoh saya sampaikan ya, yang paling enak dibaca dan juga tentu yang paling abadi diingatan. Bahkan kalau bisa ya Bapak dan Ibu, buatlah akronim yang paling sederhana, sering didengar oleh orang lain ya, entah itu nama teman kita, teman mereka, teman kawan-kawan, teman peserta didik kita ya, atau benda-benda di sekitar kita yang benda itu ternyata mudah untuk diingat ya. Contoh ya, ini saya buatkan beberapa contoh, sangat banyak ya akronim sebenarnya. Yang saya tulis di sini ada Poskesmas ya, maaf ya, pusat
kesehatan masyarakat ya. Jadi ada juga posyandu ya, pos pelayanan terpadu, pramuka, praja muda karana, abri. Nah, boleh juga per huruf ya diambil ya Bapak dan Ibu ya. Seperti abri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah ini ya singkatan pesan saya. Singkatan itu tidak harus diambil di awal kata ya, bisa diambil dari suku kata yang kedua seperti posyan. Nah, yan itu kan pelayanan. Nah, berarti bisa diambil dari di tengah ya. Du terpadu, berarti bisa diambil di akhir ya. Jadi tidak semua akronim itu tidak harus dibuat di awal seperti Puskesmas yang memang di awal semua itu ya. Nah, jadi itu tinggal kreativitas kita Bapak dan Ibu dalam memadukan sehingga menjadi kata-kata yang sangat mudah dibaca dan diingat. Nah, mungkin ada contoh yang lain ya. Kemarin waktu saya minta siswa pernah membuat materi itu dibuat akronim, dia buat singkatan biasa ya Bapak dan Ibu yang susah diingat, KLMMKJ. Kata saya itu bukan seperti ABRI ya. Kalau ABRI kan itu mudah diingat. Nah, kata saya itu bukan singkatan akronim, itu kata saya malah akan menyulitkan. Jadi kalau bisa buatlah singkatan yang sebaik mungkin. Kalau tidak bisa mudah mungkin. Nah, jadi kemarin saya berikan lagi, boleh diambil dari kata saya adalah suku kata, boleh di awalnya, di tengah atau di akhir. Alhamdulillah siswa kita ya berhasil membuat singkatan-singkatan dengan kata-kata yang mudah dibaca, dan tentu ini sangat membantu dalam pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari coba ini, mulai dari tadi adalah cerita, ucap dan lakukan, bernyanyi sampai akronim ini semuanya tidak lain adalah untuk memudahkan ya dalam kita memahami, mengingat materi-materi yang kita pelajari. Karena kita belajar itu kan bukan untuk lupa ya, tapi untuk mengingat dan mempraktikkan. Jadi buatlah nanti ya. Saya tunggu ya Bapak dan Ibu dalam karyanya. Silakan nanti post dikirim di YouTube. Kita bersama-sama memberikan kemudahan-kemudahan dan amal-amal kebaikan, praktik baiknya kita bagikan kepada siswa kita semua. Oke. Terus berkarya dan semangat. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa lebih baik ya. Baik Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu boleh memilih yang mana ya, mau bernyanyi, mau membuat cerita, nanti bisa disesuaikan, atau ucap dan lakukannya itu bagi anak-anak yang tadi memiliki kecerdasan kinestetik yang berlebih, mungkin di situ ya ucap dan lakukan. Jadi silakan pilih ya yang mana yang cocok untuk siswa kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan mohon doanya juga semoga saya khususnya dan kita semua bisa berkarya untuk kebaikan anak bangsa. Selalu optimis, jangan pesimis dalam dunia pendidikan kita. Kita yakin anak-anak kita orang-orang yang cerdas, mereka memiliki kecerdasan masing-masing. Tidak ada istilah anak yang tidak bisa apa-apa, semua punya kemampuan. Hanya kitalah yang membawa mereka untuk menuju kesuksesan mereka tadi. Baik, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan tutur kata, sikap dan lain-lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.